Yo, kita kembali di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan ngelanjutin alur cerita dari Lord Zaha ya guys ya. Pasti banyak nih dari kawan-kawan yang udah lupa dengan alur cerita part terakhir kemarin. Jadinya langsung aja bagi kawan-kawan untuk ngecek di deskripsi di bawah, karena di sana part-part sebelumnya udah lengkap baret. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin itu berakhir di mana Lord Zaha kita maju ke tengah-tengah pertempuran antara Supreme Sword dan dia langsung melancarkan sebuah serangan bernama Phoenix Fire Energy. Serangan itu ditujukan Zaha kepada pasukan dari Supreme Sword. Seluruh pasukan Supreme Sword langsung terkapar di tanah dan hanya tersisa ketua Cheon saja. Semua orang sangat kaget dengan kekuatannya itu, termasuk si tukang. Zaha turun dan dia bilang sambil tersenyum tipis kepada Cheon, "Kita berjumpa lagi ketua Cheon." Cheon yang mendengarkan itu tiba-tiba teringat dengan assassin yang menyerang mereka sebelumnya. Matanya benar-benar terbuka dengan lebar. Dalam hati si Cheon bilang, "Emangnya aku pernah kenal dan jumpa dengannya?" Cheon bilang ke Zaha, "Siapa kau? Aku baru tahu kalau ada master martial art sepertimu di Southern Age. Aku nggak pernah mendengarkan namamu juga sebelumnya." Zaha pun ngejawab, "Aku adalah orang yang tanpa ampun menghajar mereka yang menghina orang tua orang lain. Itulah aku." Tiba-tiba ketua Cheon tersentak kaget karena ngelihat Zaha sangat mirip dengan pria berbaju hitam yang pernah menyerang markas mereka. Dengan mata yang terbuka lebar, dia pun bilang, "Kau nggak mungkin." Ngelihat ketua Cheon udah sadar siapa Zaha yang sebenarnya, Zaha pun menarik pedangnya yang udah berlapis aura api yang pekat. Cheon tambah bergiling ngeri ngelihat intimidasi tersebut. Sedangkan si tukang dan para eksekutifnya nggak bisa menahan rasa kaget di wajah mereka. Siapa sangka aura api itu berubah bentuk menjadi kelopak bunga plam yang bermekaran. Api yang bercampur bunga plam menghantamkan Cheon dan sisa pasukannya dengan begitu dahsyat hingga tercipta ledakan besar yang menyisakan si Cheon itu sendiri. Kali ini benar-benar. Kini Cheon bertekuk lutut di atas tanah dan darah mengalir deras dari mulutnya. Zaha mendekatinya dan mereka saling bertatapan selama beberapa detik. Zaha pun bilang memecah keheningan tersebut, "Apa goblok? Ngomonglah." Tapi ketua Cheon malah lari kabur dari Zaha dan tentu Zaha nggak membiarkan itu, lalu mengejarnya dengan step kilat. Dalam waktu singkat dia berhasil menyusul dan dia bilang, "Ketua Cheon, nggak gini harusnya. Kalau kabur itu lebih cepat lagi, lebih cepat. Ucapan itu membuat ketua Cheon kesal karena dia merasa dihina. Makanya dia pun mencoba menebas pedangnya ke arah leher Zaha. Tentu aja tebasan itu ditangkis dengan mudah oleh Zaha. Adu serangan pun terjadi untuk beberapa saat hingga akhirnya Zaha kembali mengaktifkan aura api di tangannya, menyerang dengan serangan telapak yang sadis di saat ketua Cheon nyaris kehabisan ki internal. Maka begitu tangan mereka berdua beradu, lagi-lagi tercipta ledakan besar yang asapnya membumbung tinggi ke langit, ke udara. Tapi kali ini ketua Cheon benar-benar kalah telak, terpental sangat keras dari efek ledakan ki hingga membentur dinding tebing dengan begitu dahsyatnya. Dia tewas tergeprek rata dengan darah yang muncrat kemana-mana. Gak berselang lama, Zaha pun kembali mendatangi area si tukang dan juga pasukannya. Terlihat masih ada beberapa eksekutif yang masih hidup dengan luka yang parah. Zaha pun bilang ke mereka, Supreme Sword Association sudah kalah dan Southern Age nyaris hancur di peperangan bodoh ini. Tapi aku menolak kalah karena akulah pemenangnya. Ucapan itu membuat mereka terdiam 1000 bahasa dan cringe juga karena masih belum paham apa yang Zaha bicarakan. Setelah menyuruh pasukan Supreme Sword yang pura-pura mati untuk menyelamatkan nyawa teman-teman mereka yang masih hidup, Zaha pun duduk di samping si tukang dan memperjelas posisi mereka sebelum berpisah sebentar lagi. Berhubung si tukang nggak tahu siapa Zaha yang sebenarnya, dia bilang kalau bawahannya pernah datang dengan sombong ke tempatnya, ke tempat Zaha untuk merekrut pasukan. Dan kini pasukan yang dia rekrut itu kabur semua dari medan peperangan, menyisakan pasukan inti yang loyal dan mati sia-sia karena kebodohan si tukang itu sendiri.
Mendengarkan itu, si tukang masih aja terdiam 1000 bahasa. Makanya Zaha menamparnya dengan begitu keras dan berteriak, "Lihat sekelilingmu goblok! Mereka semua bawahanmu yang terbunuh karena kebodohanmu. Berdoa untuk jiwa mereka sana bajingan," kata Zaha sambil berkali-kali menampar pipis si tukang sampai bonyok. Nggak tega ngelihat ketuanya ditampar berkali-kali, akhirnya salah satu bawahannya maju untuk meminta maaf karena nggak ngelapor kalau pembawa pesan di bawah pimpinannya kenal dengan Zaha yang merupakan ketua House Society. Mendengarkan laporan tersebut, si tukang tersentak kaget. Dia buru-buru minta maaf atas petaka yang terjadi hari ini. Dia mengaku hari ini dia masih hidup berkat kehadiran Zaha. Dia juga berterima kasih karena mencegah lebih banyak korban akibat kebodohannya sendiri. Sambil bersikap hormat, si tukang pun bilang, "Mulai hari ini sekte Southern Edge akan segera datang kapanpun kau memanggil atau membutuhkan kami. Aku mungkin gak cukup kuat, tapi aku adalah orang yang hidup dengan memegang kata-kataku." Ucapan itu diikuti oleh seluruh eksekutif yang bilang serentak, "Terima kasih Tuan, Anda boleh memanggil kami kapan saja, kami akan datang." Mendengarkan itu, hati Zaha langsung dilema. Dalam hatinya dia bilang, tai lah, apa yang harus kulakukan di situasi kayak gini? Aku gak bisa begitu aja menempeleng orang yang udah meminta maaf dengan tulus. Akhirnya Zaha pun bilang ke si tukang, "Jangan coba-coba datang ke House Society sebelum dapat panggilan dariku. Kau itu pembawa sial goblok. Urus aja Southern Edge dengan benar. Orang-orangku yang akan mengurus Supreme Sword Association. Kalian semua ingat ini baik-baik. Aku menahan diri dari menghukum kalian habis-habisan karena keberanian yang kalian tunjukkan sebagai warrior dari Southern Edge. Gak ada alasan selain itu. Dan kau si tukang, kau orang pertama yang buru-buru masuk ke dalam lembah ini dengan para bawahanmu. Karena gak ada satupun dari orang-orangmu yang kabur, kau diampuni. Ketahuilah kalau hidupmu tergantung pada benang tipis itu, mengerti?" Baru aja si tukang bilang mengerti, tiba-tiba Zaha tersentak kaget karena merasakan ada 2 orang misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Zaha melihat kedua orang tersebut dengan detail dan dia bilang dalam hatinya, ada 2 orang yang cukup kuat ternyata. Pria iblis dan si pria lambat. Ini merepotkan. Jalan favorit yang mereka lalui kini penuh dengan mayat. Sadar kalau kedua orang itu bukan orang sembarangan, makanya Zaha buru-buru nyuruh si tukang untuk bersih-bersih secepat mungkin dan enyah dari sini. "Jangan lihat 2 orang itu," kata Zaha yang mewanti-wanti si tukang agar nggak berurusan dengan orang yang jauh lebih kuat dari ketua Cheon sebelumnya. Begitu si tukang dan pasukannya pergi, Zaha pun bermeditasi di antara bekas pertempuran dan dia bilang dalam hatinya, "Jika aku bisa merekrut mereka ke dalam House Society di beberapa peperangan dibandingkan kehilangan ratusan pasukan, aku mungkin hanya akan kehilangan 3 atau 4 pasukan." Kira-kira begitulah Zaha menyadari kekuatan mereka berdua itu. Tiba-tiba Zaha nggak sengaja mendengarkan percakapan 2 orang tersebut yang bilang, "Oi, kenapa orang itu belum pergi juga? Merepotkan. Apa kita usir aja dia? Santai, tunggu aja bentar lagi." Percakapan itu membuat Zaha sadar kalau pria iblis dan pria lambat meremehkan martial art-nya dan menganggap Zaha sebagai bandit muda biasa yang bertarung di tempat ini. Kesal diremehkan, Zaha pun bangkit berdiri dari meditasinya dan secepat kilat menaiki tebing sampai puncak tertinggi. Ngelihat itu, pria berbaju coklat pun bilang, "Ho, lumayan juga kau ini ya. Apa maksudmu pengemis?" Jawab Zaha ketus. Sedangkan si pria berbaju putih malah bilang, "Kuda-kudamu jelek amat, banyak kurangnya. Kalau kau terus melompat dan berlari seperti itu, sebentar lagi lututmu menyerah loh." Zaha yang kesal mendengarkan itu bilang dalam hatinya, "Kampret, aku juga tahu itu bodoh. Nggak tahu dia kalau aku memang sengaja seperti ini." Zaha pun membalas ejekannya dengan bilang, "Emangnya kau itu siapa? Ha? Kau pikir kau berhak menilaiku? Mukamu aja kayak kura-kura." Kata-kata itu langsung membuat pria putih itu naik pitam. Sedangkan pria coklat malah tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan temannya diejek. Daripada saling adu bacot, pria putih pun mengajak Zaha bertanding siapa yang bisa mendaki tebing lebih cepat. Karena barusan dia lumayan kagum dengan teknik berjalan Zaha di tebing. Yang kalah harus menghormati yang menang katanya. Zaha sih mau-mau aja bertanding, tapi pria putih ini memang mendedikasikan hidupnya pada skill like step atau semacamnya. Dengan usia pria putih dan pria coklat yang lebih tua, yang artinya mereka udah berlatih lebih lama dengan skill meringankan tubuh, Zaha sih nggak mau mengambil resiko melawan seseorang yang kemenangannya belum pasti bisa dia dapatkan. Dan yang penting bagi Zaha bukan tentang menangnya aja, tapi gimana bisa merekrut 2 master seperti mereka untuk bergabung dengan House Society.
Makanya Zaha nggak langsung menerima tantangan mereka. Dia memuji pria yang berbaju coklat itu sebagai pria bebas yang udah berlatih energi dalam dan energi eksternal untuk meningkatkan kecepatannya. Orang seperti pria berbaju coklat ini jarang punya musuh. Sedangkan untuk pria berbaju putih, Zaha memuji kalau dia terlihat seperti orang berada, cerdas, bersih, dan tipe orang yang berjalan menjaga postur dan penampilan sekaligus memiliki internal ki yang dalam. Selain itu, pria berbaju putih juga memiliki gerakan yang cepat. Pujian itu langsung membuat mereka berdua terkaget-kaget berkeringat dingin. Dan itu membuat Zaha panik karena udah terlanjur keceplosan mengatakan apa yang dia tahu dari kehidupannya sebelum reinkarnasi. Tapi pujian itu berhasil memantik rasa kagum dari mereka berdua. Kok ada orang yang tahu sedetail itu hanya dengan melihat mereka sebentar saja? Zaha pun kemudian bilang, sebenarnya aku mau berkompetisi dengan kalian berdua, tapi itu mustahil. Mustahil? Kenapa? Tinggal lakukan aja bukan? Kenapa mempersulit keadaan? Kata si pria berbaju coklat penasaran. Zaha pun ngejawab, mustahil karena aku berlatih martial art bukan untuk berkompetisi dengan orang lain. Gak seperti kalian, aku gak berlatih untuk adu-adu kecepatan. Dan sejujurnya hanya dengan 3 tahun latihan gak mungkin aku bisa mengalahkan kalian. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika mata mereka terbuka dengan lebar. Mereka bilang, apa? 3 tahun? Padahal aslinya sih lebih cepat lagi dari itu. Tapi sengaja Zaha tutupi supaya lebih kedengaran masuk akal. Pria coklat yang masih kaget pun bilang, itu mustahil. Siapa mastermu? Nggak ada. Jawab Zaha simple. Hah? Tanpa guru kau mencapai level ini dalam 3 tahun? Kata mereka berdua yang makin kaget berkeringat dingin. Zaha kembali merendah dan mengakui kalau skill mereka berdua lebih hebat darinya. Meski Zaha sangat tertarik untuk meningkatkan skill like stepnya, jujur dia punya sedikit masalah kegilaan yang kita semua tahu. Dia mempelajari martial art yang gak punya harmoni sehingga sangat mempengaruhi pikirannya, sehingga berakibat ketidakseimbangan ki, yin dan yang ada di tubuhnya. Mendengarkan itu, pria putih pun bilang, bentar, apa jangan-jangan kau memiliki ki, yin dan yang ekstrim? Zaha pun ngejawab, aku diberitahu oleh tabibku kalau aku memiliki yin dan yang body. Apa? Yin yang body? Kata pria putih yang makin kaget. Sedangkan pria berbaju coklat malah bilang, wow, itu adalah tubuh yang berbakat dari pemberian langit. Apa karena itu kau bisa mencapai tingkatan ini hanya dengan 3 tahun? Zaha tahu kalau kedua pria kuat ini sangat tertarik dengannya. Makanya dia sengaja membuat mereka makin penasaran dan bilang, sampai jumpa, aku punya banyak urusan, kata Zaha sambil balik badan dan mau segera pergi dari sana. Mendengarkan itu, pria putih pun bilang, tunggu, siapa namamu? Dari mana kau berasal? Pertanyaan itu membuat Zaha tersenyum lebar karena berhasil menjebak mereka dengan rasa penasaran to the max. Zaha sengaja melompat duluan mengambil ancang-ancang, baru kemudian bilang, aku adalah ketua dari House Society. Itulah aku. Tiba-tiba Zaha pun melesat secepat kilat, menghilang dari pandangan mereka berdua sebagai tanda kalau dia sebenarnya nggak kalah dalam urusan adu kecepatan. Hal tersebut membuat pria putih dan coklat terdiam mematung berkeringat dingin dengan penasaran yang bercampur aduk. Penasaran, kaget, dan heran sekaligus. Dengan begitu Zaha berhasil menanamkan kesan pertama yang mendalam kepada mereka berdua, yang membuatnya yakin kalau mereka pasti akan mencari Zaha apapun yang terjadi nantinya. Dan benar aja, pria berbaju putih itu langsung menemui tabib Moyong agar bisa bertemu dengan Zaha demi mengecek apa benar Zaha lebih kuat darinya. Makanya dia pun menitipkan sebuah buku agar diserahkan kepada Zaha, dan sekarang buku itu membuat Moyong pusing membacanya. Gak berselang lama, Zaha pun mengunjungi Moyong seperti biasa untuk berkonsultasi keadaan mentalnya. Tapi Zaha malah heran ngelihat wajah tabib sangat kelelahan dan memintanya untuk cerita semuanya. Tabib pun curhat kalau dia dititipi oleh seseorang sebuah buku Ice Art yang ternyata di dalamnya mengandung metode sesat yin harvesting untuk meningkatkan yang. Parahnya metode ini meningkatkan kekuatan lewat membunuh, dan penulis kitab ini menyempurnakan Ice Art menggunakan metode tersebut. Zaha yang mulai paham pun bilang, jadi begitu, berarti metode panen yin ini terlalu kejam. Itu maksudmu bukan? Si tabib mengiyakan perkataan Zaha. Bukan hanya terlalu kejam, tapi yang ditulis oleh seseorang martial art tanpa simpati dan juga nurani. Gak terhitung banyaknya nyawa yang dipakai untuk metode tersebut. Makanya si tabib begitu depresi membaca buku tersebut. Zaha pun bilang lagi, itu adalah demonic art. Apa orang yang memberikan buku itu adalah pria yang memakai kipas tangan? Tapi Moyong tersentak kaget karena Zaha langsung tahu, padahal dia udah susah payah menutupi identitasnya. BTW, pria putih sebelumnya memang berasal dari sekte demonic, makanya dia gampang mendapatkan buku Ice Art tersebut.
Setelah membaca buku yang mirip diary itu, Tabib Moyong dipenuhi rasa amarah dan gak bisa tenang. Dia bahkan sampai berpikir untuk apa selama ini berjuang keras belajar ilmu kedokteran kalau di Jianghu ada orang yang menulis buku seperti ini. Andai dia tahu penulis buku ini masih hidup, si tabib ngerasa akan mencoba menemukan dan membunuhnya. Daripada buku itu terus menghantui si tabib, Zaha pun mengambil dan membaca sekilas. Dan siapa sangka di sana ada kalimat yang bertuliskan Moon Shadow Martial Art yang membuat Zaha yakin penulis buku tersebut adalah seorang wanita. Wanita penuh masalah dan suka mabuk-mabukan juga. Kemungkinan besar dia mendapatkan pencerahan tentang teknik tersebut saat mabuk di bawah sinar rembulan. Kata-kata Moon Shadow yang penuh dengan sentimen yang udah pasti buatan seorang wanita. Ditambah lagi wanita itu menciptakan martial art ini untuk membalaskan dendam kepada seseorang. Sepertinya balas dendam itu ditujukan kepada orang kuat atau pengaruh seseorang dengan kekuatan yang besar atau martial art yang mematikan. Zaha pun kemudian bilang dengan tegas, mau gimana pun aku nggak butuh metode yin harvesting karena masih banyak cara lain untuk menjadi kuat. Jika kau terus kehilangan fokus seperti hari ini, tabib, lebih baik kau bakar aja buku ini. Selain itu aku suka berjalan berkeliling mencari mereka yang mempelajari yin harvesting. Mereka itu nggak melihat orang lain sebagai manusia. Kupastikan aku akan menyeret mereka ke dalam api yang membara. Kata-kata itu membuat Tabib Moyong tertegun. Sebagai tabib yang udah seharusnya dia fokus untuk mengobati yang terluka. Kalau soal bunuh-membunuh serahkan aja pada Lord Zaha yang tampan ini. Gak berselang lama, Zaha pun kembali ke markas Black Cat Union. Dia melakukan meditasi seperti biasa sambil meningkatkan pemahamannya terhadap Golden Solitude, teknik yang bisa mengeluarkan api dari energi ekstrim yang melambangkan matahari, serta Moon Shadow Art ngeluarin es dari ekstrim yin yang membuatnya melambangkan bulan. Menggabungkan dua teknik ini sekaligus menciptakan nama baru sebagai Sun and Moon Divine Art. Tapi filosofi Zaha nggak cocok dengan penggabungan teknik tersebut. Dia lebih suka menjadi cahaya dan bayangan secara terpisah di waktu yang berbeda. Sesekali dia menjadi sumber inspirasi seperti cahaya, dan di lain waktu dia juga menjadi algojo yang kejam untuk kejahatan seperti bayangan. Makanya Zaha pun memilih menggunakan dua teknik tersebut secara terpisah dan terciptalah teknik baru yang dinamakan sendiri sebagai Zaha Divine Art. Beberapa hari kemudian, Sung Tai membawa sepucuk surat undangan untuk Zaha ke kamar tidurnya. Sung Tai nggak tahu surat undangan itu datangnya dari siapa. Tapi begitu Zaha membaca isinya tentang duel di Pavilion Elegan Jade Gunung Miao, dan dia diundang untuk menjadi pengamat pendekar pedang by Keonji. Zaha langsung tahu kalau undangan ini dibuat oleh Sword Demon, Master Berakman, yang pernah bertukar filosofi pedang dengan Zaha sebelumnya. Setelah menampol Sung Tai karena mengira undangan ini datang dari cewek cantik, Zaha pun segera berangkat menuju Gunung Miao karena memang duel pedang akan segera berlangsung sebentar lagi. Setibanya di sana, Zaha memperkenalkan dirinya dari House Society kepada pengawal gerbang dan dia pun mempersilahkan masuk secara terhormat. Jujur Zaha nggak menyangka pertemuannya dengan Berakman di Beo Keonji membuat dia bisa ketemu dengan Sword Demon. Lalu sekarang malah membawanya ketemu juga dengan Ketua Aliansi Murim. Dalam hatinya Zaha bilang, apa ini memang takdir yang terikat dengan Berakman. Dasar si tukang berak itu. Terkadang dia memang punya pesona sendiri di balik semua kesialannya itu. Setelah berjalan sebentar, akhirnya Zaha pun jumpa dengan Sword Demon dan muridnya yang menunggu di dalam aula. Zaha nanya siapa lawan Sword Demon kali ini, dan itu langsung dijawab kalau lawannya adalah Ketua Aliansi Murim. Ngelihat aula masih kosong, nggak ada orang, Zaha pun bilang, kenapa Ketua Aliansi belum keluar menyambut tamunya? Sepertinya Ketua Aliansi ini kurang tahu sopan santun. Sword Demon tersenyum tipis karena tahu itu cuma basa-basi Zaha untuk meringankan beban pikirannya. Tapi si Berakman malah marah dan berteriak, woi bajingan gila, kau kira Ketua Aliansi itu temanmu? Dia itu Ketua Aliansi. Apa kau nggak tahu orang sepenting apa dia? Jaga kata-katamu sialan. Zaha langsung kaget mendengarkan teriakan tersebut. Dalam hatinya dia bilang, lihatlah si bajingan ini. Sepertinya dia mengira dia penting di tempat ini sementang dia berasal dari keluarga Aliansi Murim. Di masa lalu kau itu musuh masyarakat, tolol. Mana dari kultus demonik lagi. Dasar tai lupa lubangnya, kata Zaha ngomel-ngomel.
Sword Demon pun mengungkapkan alasannya kepada Zaha kenapa dia tiba-tiba bisa berduel dengan ketua aliansi Murim padahal belum pulih total juga. Itu karena dia nggak mungkin menyia-nyiakan kesempatan duel ketika ketua aliansi paling sibuk di dunia ini menyempatkan waktu untuknya. Selain itu juga dia ingin duel ini menjadi inspirasi orang lain. Nggak peduli mau menang ataupun kalah, manfaatnya akan sangat berarti juga. Penjelasan itu membuat Zaha dan murid si Sword Demon terdiam karena Sword Demon sebentar lagi akan memberikan contoh duel tingkat tinggi kepada mereka. Tiba-tiba ketua aliansi Murim Im Sobeik pun datang ke aula dan langsung duduk di atas panggung. Melihat pengamat Sword Demon yang hadir, Im Sobeik bertanya ke Berakman, "Apa kau putra kedua dari keluarga Mong?" Berakman pun langsung berdiri memberikan hormat sambil ngejawab, "Mong Yeon dari keluarga Mong memberikan salam kepada ketua aliansi Murim." Dari situlah Zaha pun tahu kalau nama asli Berakman adalah Mong Yeon. Lalu Im Sobeik pun bilang ke Zaha, "Dan kau berarti ketua House of Saivia. Salam kenal." Bukannya bangun berdiri memberikan hormat seperti Mon Yeon, Zaha tetap duduk dan santuy di kursinya dengan ngejawab singkat, "Salam kenal." Sikap Zaha langsung membuat pengawal Im Sobeik terkaget-kaget berkeringat dingin. Kok bisa ada orang yang punya hormat kepada ketua tertinggi dari aliansi Murim? Tanpa basa-basi lagi, Im Sobeik pun nanya ke Sword Demon mau duel dengan cara apa? Pedang asli kah? Dia tahu Sword Demon masih terluka, makanya menyarankan agar nggak terlalu memaksakan diri. Sword Demon pun meminta duel dengan pedang kayu. Im Sobeik menuruti permintaannya. Tapi kemudian dia bilang, "Satu hal Sword Demon, kalau kau kalah bergabunglah ke aliansi." Sebagai seorang yang suka ketenangan, Sword Demon gak mau terlibat dengan hiruk pikuk aliansi Murim. Makanya dia menolak bergabung. Ya, meski Im Sobeik sempat mengancamnya sih agar Sword Demon berubah pikiran juga. Tapi sebaliknya, jika dia kalah, dia setuju menuruti permintaan Sword Demon untuk memberikan potion terbaik di Jianghu. Setelah deal-dealan diputuskan, Im Sobeik pun mengajak mereka semua untuk keluar agar bisa berduel di tempat yang lapang. Jujur dalam hati, Zaha ragu Sword Demon bisa menang. Apalagi Ki Im Sobeik ini nggak lebih lemah dari Sword Demon. Bahkan Berakman dan Sword Demon juga udah menyadari hal tersebut. Akhirnya mereka semua pun tiba di arena pertarungan. Begitu keduanya udah dapat pedang kayu, Im Sobeik mempersilahkan Sword Demon mempersiapkan diri selama apapun yang dia mau. Tapi Sword Demon malah langsung maju ke depan dan nanya, "Ketua aliansi, kapan kau melewati tingkat Wooden Sword?" Belum lama ini Wooden Sword sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sword Demon, lambat laun kau juga akan melewatinya. Saranku jangan terburu-buru. Lebih cepat melewatinya bukan berarti bagus, karena tingkatan setelahnya itu panjang dan juga luas. Memasuki lebih lama bukan hal yang buruk. Bisa aja kau akan merasakan kebosanan yang nggak tertahankan, kata Im Sobeik yang membuat Sword Demon tersenyum puas. Sambil mengacungkan pedangnya, Sword Demon pun bilang, "Aku siap." Dan di saat yang sama, Im Sobeik pun tersenyum sambil mengaktifkan aura di tubuhnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kalau kelanjutan pertarungan antara master dari Berakman alias Sword Demon dengan pria terkuat di aliansi Murim? Saksikan terus alur cerita Lord Zaha di channel Fokuser Anime dan setiap update.